Saya mau sampaikan kepada saudara bagaimana kita hari lepas hari menggenapi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Karena ada rencana Tuhan bagi kita. Ya, tidak ada sesuatu yang kebetulan dalam hidup ini. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan manusia, semua sangat sempurna rencananya, semua sangat teratur, dan semuanya, saudaraku, kita melihat ya sangat baik. Itu dituliskan dalam Alkitab. Mulai dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai terakhir Tuhan menciptakan manusia. Tuhan berkata semua itu baik. Bahkan untuk manusia Tuhan berkata sangat baik. Jadi sebenarnya saudaraku, itulah rencana Tuhan. Biarlah kita masuk dalam rencana Tuhan itu. Kalau kita baca dalam buku Kejadian, bagaimanakah rencana Tuhan, bagaimanakah kehendak Tuhan bagi manusia, kita bacalah sama-sama. Kejadian 1 ayat 26, 27, 28. Apa kata Tuhan mengenai manusia? Berfirmanlah, sama-sama kita baca. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kalau kita baca apa yang dikatakan Tuhan mengenai manusia, pada waktu Dia menciptakan manusia, Tuhan menciptakannya segambar dengan Dia. Semua kita tahu Tuhan itu mulia. Dari itu semua kita diciptakan mulia, segambar dengan Tuhan. Sebabnya kemarin kita dengar semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Begitu manusia berdosa, hilang kemuliaannya. Tetapi Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak pernah gagal dalam rencananya. Kalau manusia mungkin kalau nggak masuk rencana A, masuk plan B, ya. Tetapi Tuhan tidak. Sekali Dia mempunyai rencana, Dia akan terus mau rencananya itu dijadikan. Kalau Dia mau menciptakan manusia segambar dengan Dia, maka Tuhan akan membuka jalan. Walaupun manusia itu sudah jatuh kepada dosa, Tuhan punya rencana bahwa manusia itu akan dipulihkan segambar dengan Dia. Amen. Sebabnya pada waktu manusia ini berdosa, saudara baca Kejadian 3, Tuhan berkata, walaupun sudah diusir, mau diusirlah waktu itu dari Taman Eden, Tuhan berjanji. Saya bacakan Kejadian 3 ayat 15. Inilah janji Tuhan untuk memulihkan manusia kepada rencana Tuhan semula. Begitu manusia berdosa, kehilangan kemuliaan Allah, diusir Taman Eden, ya, di bawah kutuk dan mati secara rohani. Dan kemudian kira-kira 1000 tahun matilah manusia itu. Makin lama makin pendek umurnya, makin lama pendek. Dan buku Mazmur dikatakan manusia 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Itulah umur manusia di bumi ini. Tetapi Tuhan tidak mau manusia itu terhilang. Dia rencanakan manusia ini bersama dengan Dia di Taman Eden. Saudara baca bagaimana Tuhan dengan Adam bersekutu di Taman Eden sebelum Adam berdosa. Bisa sudah Adam berdosa, dia diusir, tapi Tuhan mau bersekutu dengan manusia dalam bumi tanpa dosa. Dan itu sudah gagal karena manusia sudah jatuh kepada dosa. Tapi Tuhan mau pulihkan itu kembali. Dan itu dimulai dengan janji Tuhan. Dalam Kejadian 3:15, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, setan, ya, ular itu adalah setan, dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu,
dan engkau akan meremukkan tumitnya. Semua kita tahu saudaraku, bahwasanya artinya satu waktu Yesus akan datang dan Yesus akan menghancurkan kuasa setan. Tapi untuk itu Yesus harus menggantikan kita, menerima hukuman kita. Itulah sebabnya Yesus disalibkan, disengsarakan dan mati bagi kita. Mengapa? Karena dosa manusia. Itulah rencana Tuhan, saudaraku. Kita melihat bagaimana Tuhan membuat itu satu persatu, dari mulai sesudah manusia itu berdosa, bukannya tambah baik, tambah jahat, sampai kepada zaman Nuh. Tuhan begitu sampai menyesal, saudaraku, menciptakan manusia, dikatakan, dan dia hancurkan semua, tapi dia mendapatkan seorang yang berkenan kepadanya, namanya Nuh. Dari Nuh itulah Tuhan membuka lagi ras manusia ini beserta dengan anaknya 3 orang, menantunya 3 orang, dan istrinya 8 orang. Mereka saudara memulai manusia baru lagi di muka bumi ini. Tapi kita lihat saudaraku, Nuh juga belum apa-apa sudah mabok, kemudian anaknya juga jahat, sehingga tidak bisa dipakai Tuhan keturunan ini. Satu waktu Tuhan memanggil Abram, dan Abram saudaraku, dia patuh, dia percaya kepada Tuhan, dan Tuhan memakai dia daripada keturunannya untuk memberkati bumi ini. Memang saudaraku, kalau dikatakan berkat Abraham, kita selalu berpikir berkat yang diberkati secara materi, diberkati secara kesehatan. Tapi berkat yang sesungguh-sungguhnya daripada Abraham adalah keturunannya memperanakkan Tuhan Yesus, yaitu Yesus anak Daud. Daud itu saudaraku keturunan Abraham. Kalau kita baca silsilahnya, akhirnya dari Abraham turunlah Tuhan Yesus. Dari Tuhan Yesus itulah berkat turun kepada seluruh dunia ini. Amin saudaraku. Amen. Jadi Tuhan tidak pernah berhenti atau gagal dalam rencananya. Rencananya saudaraku digenapi melalui Tuhan Yesus.